A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mereka tidak mengakui adanya Allah SWT. Ya. Maka bersyukur kita karena Allah SWT turunkan seorang nabi yang memberikan kita petunjuk yang pada bulan ini Rabiul Awal itu banyak orang menyebut-nyebut nama beliau. Tapi sesungguhnya kita ini dituntut untuk selalu dan selalu, tidak hanya dibatasi waktu 1 bulan dalam setahun atau 1 hari dalam setahun baru ingat beliau, tapi kita harusnya setiap hari harus ingat beliau. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa hidup sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan dan Allah SWT selalu syariatkan, kecuali mengikuti hari-hari itu dengan apa yang telah Rasulullah SAW berikan petunjuk itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah. Kita mencintai Allah enggak? Mencintai kan? Maka kata Allah, fattabi'uni. Ya, itu Allah SWT berfirman bahwa cara yang untuk mencintai Allah itu dengan fattabi'uni, ikuti atau ngikuti apa yang Rasulullah SAW itu sampaikan. Kalau nggak ikuti berarti gak cinta sama Allah. Berarti bohong kalau orang mengatakan saya cinta sama Allah. Ya, tapi kalau nggak ikuti Rasulullah ya bohong. Fattabi'uni. Ya. Dengan kita ngikuti Rasulullah itu, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, masya Allah, betapa indahnya. Seorang istri kalau dicintai sama suaminya kan senangnya bukan main. Seorang suami kalau dicintai sama istrinya luar biasa senangnya. Anak pun demikian. Ketika anaknya mencintai orang tuanya senang, bangga dan berbahagia. Anak juga begitu. Ketika dicintai sama kedua orang tuanya, dia senang sekali. Ya, bukan hanya sekedar ngaku-ngaku cinta. Ya. Ketaatan kepada Rasul akan mendatangkan cinta Allah SWT plus mendatangkan ampunan Allah SWT. Ya. Kemudian tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kita kekasih kita semua, juga pada para sahabat beliau yang mulia, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau, menghidup-hidupkan sunnahnya, belajar sunnahnya, belajar syariatnya. Baik yang datang sebelum kita ataupun orang-orang yang datang setelah kita nanti jauh, ya, menjelang hari kiamat nanti. Insyaallah kita akan meneruskan kajian kita. Kita sudah membahas tentang bagaimana kisahnya Bilal ketika beliau masuk Islam, mendapat sisaan yang luar biasa. Kita sudah membahas tentang bagaimana kisahnya Ammar bin Yasir, ya, dengan apa namanya penderitaan yang diterima oleh Sumayyah, istri beliau, dan anaknya Ammar, ya, keluarga Yasir. Kok sepertinya semua ceritanya itu sedih semua. Wajar, ya. Di awal-awal Islam itu memang ditolak oleh semuanya, dan itu adalah sunnatullah. Orang yang membawa kabar gembira, kabar apa namanya, gembira dari langit, ya. Nabi itu kan membawa kabar gembira, ya. Itu memang tidak ada yang mulus, tidak ada yang bahagia di awalnya. Apalagi ketika apa? Ketika yang meluk hanya sedikit, pasti ditentang, pasti diganggu, bahkan ada sebagian yang dibunuh. Bukan saja pengikutnya, tapi nabinya pun dibunuh.
Maka memang ceritanya masih di semua, ya. Abu Bakar juga begitu, ya. Ini kita lengkapi. Nanti biar kita tahu bagaimana ketika Islam sudah menjadi sudah dipeluk oleh mayoritas penduduk bumi. Bagaimana Islam, apakah begini seperti halnya orang-orang musyrik memperlakukan kaum muslimin, menyiksanya, mengganggunya hanya karena dia beribadah kepada Allah diganggu. Nanti bagaimana ketika Islam itu sudah dipeluk oleh sebagian besar penduduk bumi, apakah Islam itu juga menghalangi orang-orang yang di luar Islam untuk beribadah kepada Tuhan mereka? Mau tahu contohnya? Ada seorang sahabat Nabi, Umar bin Khattab, tahu ya? Ketika Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kekuasaannya sudah mencapai Mesir. Mesir dulu menyembah patung. Setiap tahun harus mengorbankan seorang wanita ke Sungai Nil, kalau enggak banjir. Tahu Sungai Nil? Sungai yang terbesar di Mesir, yang melewati banyak sekali negara, ya, yang menopang kehidupan Mesir. Itu berhasil dibuka oleh, bahasanya bukan menguasai ya kalau Islam itu, membuka. Karena kalau menguasai pasti mengambil apa yang kebaikan-kebaikan yang ada di sebuah negeri, diambil barangnya, digali tanahnya, diambil permatanya, batunya, semua kebaikan diambil, masyarakatnya diperbudak. Itu adalah penjajahan. Kalau Islam tidak begitu. Islam bukan menjajah, Islam membuka, memakmurkan, ya. Begitu Islam datang ke sana, apakah makmur setelah itu? Lebih makmur dari sebelumnya. Nil yang biasanya banjir, setiap tahun banjir ketika musim penghujan, tidak pernah banjir lagi ketika Islam datang ke sana. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab ketika Amir yang diutus ke sana mengatakan, ini setiap waktu orang-orang Mesir mengorbankan seorang manusia ke Sungai Nil ini sebagai apa? Sebagai tumbal agar Nil nggak banjir. Akhirnya apa? Dilarang, nggak boleh mengorbankan manusia sia-sia. Nyawa manusia itu tinggi nilainya, nggak boleh. Apa yang dikatakan Umar? Sir bi barakatillah. Wahai Nil, diajak ngomong sama Umar. Wahai Nil, mengalirlah dengan keberkahan dari Allah. Sudah selesai, hanya itu saja. Bahkan ketika paceklik di Madinah, negeri Islam, Mekah, Madinah paceklik, sampai Umar bin Khattab itu kulitnya menghitam. Padahal Umar bin Khattab orang Quraisy, putih kulitnya, putih kemerah-merahan. Kulitnya menghitam, karena apa? Kurang minum, makan minyak zaitun sama roti dengan jumlah yang sangat sedikit. Kemudian menulis surat kepada Sa'ad bin Waqqas yang berkuasa di Mesir. Saat celaka engkau yang membiarkan kami sendirian tidak makan. Itu bahasanya Umar bin Khattab, bahasa kasar ya, tidak apa-apa karena konco ngaji. Wahai Umar, aku akan kirimkan bantuan yang ujungnya sudah sampai di Madinah, ekornya masih ada di Mesir. Itu panjang itu. Itu karena keberkahan. Tapi bagaimana ketika ada seorang Yahudi, ketika Sa'ad bin Waqqas ingin membangun sebuah masjid besar, kemudian ternyata di sampingnya ada sebuah rumah jelek punya Yahudi, mau dibeli, saya beli, tidak mau. Saya lipatkan 2 kali lipat, tidak mau. 4 kali lipat, tidak mau. 10 kali lipat, tidak mau. Ada enggak orang yang melipat gandakan sampai 10 kali lipat? Tidak ada. Ditawarin enggak mau, pokoknya ini. Sama saat dia makanya digusur enggak mau. Seperti ada sebuah negeri yang begitu, enggak mau digusur. Enggak mau kan? Ngalang-ngalangi nih, ngalangi proyek negeri Mesir. Akhirnya apa? Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Padahal
Bisa dibayangkan pasukannya berapa ribu itu. Pasukannya Yahudi satu ini datang kepada Umar bin Khattab. Ngeri kenapa? Ada Sa'ad bin Waqqas di Mesir, datang jauh-jauh ke Madinah. Sampai di jauh lama sekali Mesir Madinah, yang satu di Afrika, satu di Asia. Kemudian bagaimana nanti dia berkecamuk pikirannya, bagaimana nanti amirnya aja begini ganasnya, bagaimana dengan khalifahnya, amirnya aja begini sewenang-wenangnya, bagaimana dengan khalifahnya, pasti lebih bangis, lebih dolim. Ini datang ke Madinah, akhirnya datang, kemudian sampailah di dekat Masjid Nabawi. Ada seorang yang duduk di bawah kurma dan sambil rebahan-rebahan. Dia tidak punya salam, orang Yahudi mengatakan salam. Enggak ada, dia enggak punya salam. Assalamualaikum enggak ada, salam. Ada yang tahu di mana istananya khalifah? Tahu. Di mana istananya? Di bawah pohon kurma. Wah, gila orang ini. Siapa pengawalnya? Pengawalnya anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Bingung lagi. Ini khalifah macam apa ini? Terus bagaimana cara menemunya? Engkau sudah berada di depan khalifah. Wow, gemeter Yahudi. Yahudi sekarang memporak-porandakan Palestina itu. Ya. Gemeter. Wahai khalifah, aku ini hidup di Mesir. Aku punya rumah satu-satunya dan amirmu merobohkan rumahku untuk perluasan masjid. Aku pengen keadilan. Umar bin Khattab besar. Mungkin sebesar siapa ya? Ini ya, dia lagi 2 meter. Saya punya guru itu 2 meter. 2 meter kira-kira. Sandalnya 45 cm. Nomor 45. Pernah enggak sandal 45? Besar. Aku pengen keadilan ya khalifah. Iya. Tuh cari itu tulang yang ada di sampah itu. Ya khalifah, aku pengen keadilan, kenapa dikasih tulang? Kalau tulang di Mesir mah banyak. Ambil tulang itu, digaris saja, seret, ya, seret garis, berikan kepada Sa'ad bin Waqqas. Ya khalifah, aku pengen keadilan. Jauh-jauh aku berlayar dari Mesir ke Madinah hanya untuk sebuah tulang. Berikan saja pada amirmu. Sami'na wa ata'na. Orang Yahudi yang hidup di khalifah Islam, ya sami'na wa ata'na. Karena dia dijamin keamanannya di seluruh negeri. Enggak boleh man ada dimian faqad adantuhu bil harb. Hadisnya Rasulullah SAW. Siapa yang mengganggu orang zimmi, orang kafir yang hidup di tengah-tengah negeri Islam, yang ganggu orang Islam, ganggu dia, maka aku akan umumkan perang pada orang yang ganggu itu. Kata Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh diganggu orang kafir yang hidup tinggal di negeri yang aman, negerinya orang-orang beriman, negeri Islam. Sami'na wa ata'na. Pergi dia. Lama sekali pulang balik. Kemudian dia menghadap. Wahai Amir, aku sudah menghadap khalifah. Dan dia menyampaikan salam khalifah kepadamu, dan ini tulang. Sa'ad bin Waqqas gemeter. Akhirnya para pekerja balikin lagi rumah Yahudi itu seperti sedia kala. Apa ini maksudnya? Umar bin Khattab seakan-akan mengatakan, berbuatlah adil, lurus seperti tulang yang aku garis ini. Garis sama pedang ini. Kalau nggak lurus, nggak adil, maka pedangku akan meluruskan kamu. Itu ketika kaum muslim itu dianut penduduk terbesar di muka bumi ini. Yahudi ini tidak disakiti sedikit pun, nggak ada darah yang dilukai sedikit pun.
Dibangun itu akhirnya rumah. Akhirnya apa? Udah nggak usah. Pakai saja itu. Aku wakafkan, aku akan balik. Ya. Dia akhirnya masuk Islam. Dan jenengan tahu, Aqsa itu kan gonta-ganti. Dulu yang megang Aqsa itu orang Romawi, Kristen. Kemudian dibuka sama kaum muslimin. Jadi Islam. Yang buka siapa? Umar bin Khattab. Sampai Syam, sampai Palestina sana, Suriah, ya. Damaskus, Suriah itu jenengan tahu. Ini Sa'ad bin Waqqas ya, pemimpin Mesir. Pemimpin Mesir. Ke sini biar enggak jatuh. Ya. Itu ada nubuahnya. Begitu Syam sudah dikuasai kaum muslimin dan Aqsa, Masjid Al-Aqsa itu sudah dikuasai kaum muslimin, itu apa? Para panglimanya mengundang Umar bin Khattab yang ada di Madinah. Wahai Umar, penduduk negeri ini tidak mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis kecuali diserahkan kepada khalifah. Kalau begitu Anda harus datang. Baik, aku akan datang. Umar bin Khattab ini pemimpin tertinggi kaum muslimin, datang bersama Aslam. Naik cuma seorang pemimpin Islam datang dari Madinah ke Palestina naik onta tanpa pengawal. Yang diajak siapa? Yang diajak ini adalah apa? Sekretarisnya Aslam, tempat perjalanan, dan gantian. Karena onta itu hanya bisa jalan sekitar 40 sampai 50 km dalam sehari. Kadang Umar bin Khattab yang nuntun, kadang pengawalnya yang nuntun. Jadi gantian. Kadang Umar bin Khattab yang naik onta, pengawalnya nuntun. Kadang pengawalnya ini naik onta, Umar bin Khattab nuntun. Pas giliran tiba di pintu gerbang Syam itu giliran Umar yang apa? Giliran Umar yang kebagian nuntun. Semua orang ini datang khalifah. Mereka menyangka khalifahnya yang di atas onta. Tapi para pendeta tahu, sesungguhnya ini yang seperti dikabarkan di nubuah di kitab kami, bahwa nanti yang membuka Baitul Maqdis adalah seorang pemimpin yang dia menuntun seekor onta. Umar bin Khattab tiba di suatu tempat, kemudian dipersilakan, wahai Umar, silakan Anda sholat. Di mana? Umar, di mana aku sholat? Apakah mau di gereja? Enggak, karena nanti kalau aku mau sholat di gereja, setelah aku mati bisa jadi gereja ini akan dirubah menjadi masjid. Maka aku enggak mau gereja ini berubah jadi masjid. Gereja itu masih ada sampai hari ini, masih ada, persis sama seperti Umar bin Khattab datang. Maka beliau keluar dari gereja, kemudian sholat di situ, kemudian baru diserahin kunci. Apa yang beliau perbuat dengan gereja itu? Gereja ini untuk kalian boleh beribadah seperti semula, yang tidak boleh mendentangkan lonceng, menancapkan salib tinggi-tinggi, karena ini syiar kesyirikan, tidak boleh tinggi-tinggi. Tapi beribadah tidak dilarang, nggak dipaksa masuk Islam. Akhirnya mereka ribut karena orang Nasrani itu juga berpecah-pecah. Akhirnya apa? Kisruh. Umat Islam sudah punya sendiri Aqsa itu sama masjid kecil di luar Aqsa. Masjid kecil yang ada di dibuat Umar bin Khattab. Kemudian apa? Orang-orang yang sholat di gereja itu, ya, bengkerengan dewe, rebutan kunci. Iki giliranku. Itu ada sekitar berapa sekte, ada 4 atau 7. Akhirnya apa? Wahai khalifah, kami tidak bisa bersepakat siapa yang memegang kunci itu.
Ya udah kalau gitu aku serahkan kunci ini kepada si fulan ini. Itu sampai hari ini yang megang kunci itu sama keluarga itu. Meninggal ganti lagi anaknya, meninggal ganti lagi anaknya. Sampai hari ini. Waktu saya buka, saya pegang itu, saya dimarahi itu sama mereka. Kan saya pengen tahu gitu. Kan saya tahu sejarah itu. Gak boleh nih, makanya sensi. Karena apa? Yang megang itu keluarga itu. Karena mereka orang pemimpin sekte, pemimpin aliran itu yang nggak datang ketika pagi kumpul menunggu yang bawa kunci masuk, maka dia nggak dapat bagian ibadah di situ. Demikian juga sore hari sampai hari ini. Itu ketika kaum muslimin itu menjadi mayoritas di sebuah negeri. Maka sesungguhnya kisah-kisah yang kita sampaikan ini ketika kaum muslimin menjadi minoritas, ditindas. Dan itu enggak terjadi ketika apa? Ketika kaum muslimin menguasai sebuah negeri, memakmurkannya sampai hari ini. Ya. Maka kita akan lihat ya. Kemarin kita sudah membahas tentang 3 orang sahabat yang kita bahas sebelumnya, atau 4 orang sahabat. Maka sekarang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadi adalah berubah menjadi seorang amir di Mesir. Dulunya seperti adik-adik ini, seorang pemuda ganteng, taat kepada orang tuanya. Kemudian apa? Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini tertarik dengan Islam. Kenapa? Indah banget Qur'annya, luar biasa indahnya, cara ibadahnya luar biasa indahnya. Yang disembah hanya Allah yang satu. Sebelumnya mereka nyembah patung-patung yang kadang dimakan patung itu kalau lapar, yang diminta tolong padahal patungnya nggak bisa nolong diri sendiri, yang diberi sesembahan yang nggak bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Tapi ibunya ternyata mengatakan, wahai Sa'ad, kalau engkau masih mengikuti agama yang baru itu, maka mulai hari ini ibumu tidak akan makan, tidak akan minum sampai engkau keluar dari agama yang kau anut itu. Hari pertama tidak makan. Pada saat ini orang yang paling baik dengan ibunya. Terus ibu makan, tidak mau. Hari kedua ibu makan, karena bisa Jawa bahasa Indonesia nggak ada yang lebih lembut dari makan. Kalau bisa Jawa ada, bu monggo dahar, tidak mau, monggo dahar, tidak mau. Sampai 3 hari lemes. Saat kalau aku mati, maka engkau akan menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Karena engkau akan dikatakan manusia bahwa ibunya mati gara-gara anaknya tidak ngasih makan sama ibunya. Ibunya mati gara-gara dia menganut Islam. Padahal orang kalau sudah memegang Islam, harusnya dia lebih baik daripada masa jahiliyah. Karena Rasulullah pernah dawuh, khairukum fil jahiliyah khairukum fil islami idza faquhu. Sebaik-baik kalian di jahiliyah akan menjadi orang yang sama baiknya, bahkan lebih baik ketika dia masuk Islam. Kalau dia faham, kalau dia ngerti Islamnya, maka saat itu sebelum Islam itu baiknya bukan main dengan ibunya. Masa setelah Islam kemudian membunuh ibunya sendiri? Kenapa? Membuat ibunya nggak mau makan, nggak mau minum. Akhirnya di hari ketiga, ibu, ketahuilah, sesungguhnya jika ibu ini punya 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu dari tubuh ibu, kalau 1 nyawa kan selesai, meninggal, maka aku tidak akan keluar dari agamaku ini. Monggo daharku,
Itu sampai ibunya tuh dianggapkan tuh mulutnya tuh, dianggapkan gini sampai dicotek sama kayak bambu gitu, kayak kayu. Saat sama Umarah, saudaranya Saat ini bergantian memasukkan makanan dan minuman pada ibunya. Karena Islam itu harga mati, tidak boleh berubah, walaupun dipaksa, walaupun diancam, walaupun diapa, tidak boleh berubah. Kenapa? Menentukan nasib kita di akhirat. Kalau pekerjaan bisa berubah, ya. Tetapi kalau agama tidak boleh berubah, karena betapa ngerinya siksa neraka itu. Maka akhirnya ibunya dibujuk dan mau, ya. Tapi akhirnya saat ini harus berpisah dengan orang tuanya gara-gara dilaporin, ya, sama kerabatnya itu bahwa saat sudah masuk Islam. Akhirnya berpisah. Tapi akhirnya menjadi seorang pemuda yang luar biasa, dan di ujung usianya itu beliau menjadi seorang amir, pemimpin negeri Mesir. Ketika di zamannya Di zamannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi derita yang beliau hadapi itu ya dihadapi, walaupun itu berasal dari dari ibunya sendiri. Dan tidak mengurangi cintanya kepada ibunya. Padahal ibunya nyuruh keluar Islam, padahal ibunya menyuruh dia berbuat syirik kembali. Maka ayat ini, ya, ayat di surah ini, Al-Ankabut itu 8, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tuamu itu menyuruh kamu dengan sungguh-sungguh, memaksa agar engkau melakukan kesyirikan, padahal engkau nggak tahu ilmunya tentang itu, ya, fala tuti'huma, tidak boleh mentaati di situ saja, karena tidak boleh ada ketaatan kepada seorang makhluk, walaupun makhluk itu namanya bapak kita, walaupun makhluk itu namanya ibu kita. Kalau kalau mereka memerintahkan kita musyrik, keluar dari Islam, nggak boleh taat, atau memerintahkan untuk melanggar syariat Allah. Maka ada orang-orang yang hidup di Eropa, di Amerika, kemudian Allah beri hidayah kepada anak-anak itu, kemudian ternyata bapak ibunya masih dalam kekafiran, yang biasa makan babi, yang biasa minum khamr, dan macam-macam yang lain, yang biasa zina. Kemudian mereka memerintahkan seperti apa yang mereka biasa lakukan. Fala tuti'huma, maka jangan sekali-kali mentaatinya. Kalau di Luqman dikatakan apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang paling baik. Jadi tidak ada kasar. Maka Masya Allah, orang-orang yang dapat hidayah itu pasti lebih baik sebelum mereka dapat hidayah. Ini banyak pengakuan ibunya. Anak saya sekarang nggak pernah keluar malam lagi. Anak saya dugem. Anak saya nggak pernah minum khamr lagi. Anak saya sekarang bahasanya bagus. Anak saya sekarang nggak pernah neko-neko. Itu orang-orang yang baru masuk Islam, yang ibunya berbahagia ketika anaknya berubah jadi baik. Dan itu ribuan, terutama di Afrika, di Eropa dan di Amerika, ya, ribuan. Kenapa? Walaupun bapak ibunya belum Islam, anaknya tidak boleh berkata kasar, berkata saja tidak boleh. Aqul lahum qawlan karima, katakanlah perkataan yang baik. Nggak ada yang berbeda, nggak ada yang berubah, bahkan harus lebih lembut, lebih taat.
Nah, satu saja nggak buta ketika mereka memerintahkan kita untuk syirik kepada Allah SWT. Itu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak mau dia, bahkan ngajak ibunya, ngajak saudaranya. Kenapa? Ini lebih baik. Kenapa? Karena Allah mengharapkan yang buruk-buruk, mengharapkan yang baik-baik. Kalau sesembahan patung itu apa? Malah mengharapkan yang baik-baik, menghalalkan yang buruk-buruk. Ya. Seperti perkataan Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya sama Kaisar Romawi, bagaimana apa yang diajarkan oleh orang yang mengaku nabi itu? Dia mengatakan, dulu kami gemar makan bangkai, makan darah, makan babi, dan makan sembelihan yang bukan disembelih karena Allah. Kemudian kami dilarang makan itu semua. Raja Romawi, benar. Sampai akhirnya apa? Najasyi. Kalau seandainya orang itu kesini, aku akan cium kakinya, aku akan basuh kakinya, karena dia tahu ini sifatnya Nabi. Ya. Dan dia sembunyikan keislamannya. Najasyi itu raja Afrika itu masuk Islam. Buktinya apa? Nabi mensolati ghaib. Ya. Sahabat disuruh solatilah ghaib kepada saudaramu. Najasyi itu terkesima. Sa'ad bin Waqqas ya, baik sama ibunya, baik sama orang tuanya. Nah, kalau kita sudah tahu ilmu, harusnya lebih baik daripada orang tua daripada kita belum tahu ilmunya. Ya. Sa'ad bin Waqqas, orang yang dipaksa keluar Islam justru dari orang yang paling dekat dengan dirinya, yaitu ibunya. Kemudian Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kalau hari ini namanya Borju. Tahu Borju? Borju ini kalau dia berpakaian tidak pernah berpakaian jelek. Kalau dia berdandan tidak pernah dandannya awut-awutan, selalu wangi, dan wanginya wangi yang nomor satu. Mus'ab bin Umair ini kalau jalan itu pemudi tahu bahwa itu adalah Mus'ab bin Umair. Kenapa? Dari bau parfumnya. Ini ibunya sayang sama beliau. Bahkan dikisahkan apa, Mus'ab bin Umair ini kalau tidur itu selalu di samping ranjang itu ada kurma dan minyak samin. Dulu belum ada makanan milenial itu ya, makanan kekinian itu. Maka kurma, minyak samin itu makanan mewah. Apa yang dikatakan ibunya? Biar ketika dia bangun, dia langsung bisa makan kurma dan langsung bisa makan minyak samin itu. Makanan istimewa, nggak pernah kelaparan. Baunya wangi, kulitnya putih, orangnya ganteng, bahasa tuturnya bagus. Dan beliau ini adalah orang yang Rasulullah utus ke Madinah. Ketika Mus'ab bin Umair ke Madinah, tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali ada orang masuk Islam di situ. Karena begitu datang orang ketemu Mus'ab bin Umair, diajak salaman, assalamualaikum, kemarilah, maukah engkau aku kabarkan sebuah kabar gembira. Langsung masuk Islam. Kekuatan lisannya beliau, bagusnya bahasanya, sopannya beliau, adabnya beliau itu masya Allah. Mus'ab bin Umair. Sehingga Nabi mengatakan tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia kecuali Mus'ab bin Umair. Tidak ada pakaian lebih bagus kecuali yang dikenakan Mus'ab bin Umair. Tidak ada wangian yang lebih wangi kecuali yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Sampai begitu Mus'ab bin Umair. Tapi ternyata apa? Dia harus dikurung sama bapak ibunya karena dia masuk Islam. Dilucuti semua kebahagiaan itu. Tidak ada lagi baju bagus, nggak ada lagi makanan bagus, nggak ada lagi minyak wangi. Hampir-hampir masya Allah. Sampai saat kan termasuk orang yang pertama masuk Islam, mengatakan, aku pernah melihat Mus'ab bin Umair ini kulitnya mengelupas. Berarti apa? Saking nemennya.
Nanti orang kalau jarang makan tuh kulitnya tuh kan menghitam. Jarang minum, jarang makan, apalagi di Mekah. Kulitnya kayak melungsungi, kayak ular. Kepapar panas. Itu Mus'ab bin Umair, orang yang tadinya ganteng gitu, itu berubah jadi jelek. Tapi bukan berubah jadi jahat ya, jadi baik. Buktinya apa? Rasulullah mengutus beliau ke Madinah. Dan sahabat nangis ketika apa? Oh sudah kayak gitu, berat sekali. Sahabat nangis ketika apa? Mendapati beliau itu meninggal di Uhud, perang Uhud. Perang Uhud itu apa? Itu saking sederhananya saat apa Mus'ab bin Umair itu ketika mau dikafani itu ya. Itu kalau kafannya itu ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Berarti apa? Enggak cukup. Itu Abdurrahman bin Auf sampai sedih. Ya Allah, saat Mus'ab bin Umair, orang-orang yang masuk Islam pertama kali kayak gitu, pakaiannya dulu bagus, tidak ada, bahkan makam kafannya aja nggak cukup untuk menutupi seluruh badannya. Mus'ab bin Umair seperti itu. Jadi kekayaannya ditinggalkan semua, kemewahan yang didapat dari orang tua ditinggalkan untuk sebuah hidayah. Ya, ini bisa jadi kita kadang mungkin setelah selesai mondok ya, ada tantangan baru, harus dakwah di sebuah tempat yang jauh, harus tinggalkan. Allah akan ganti di sana ya. Karena dakwah itu urusannya bukan mencari uang, urusannya mencari doa Allah SWT. In ajri illa ala Allah, sesungguhnya apa? Upahku itu dari Allah, bukan dari manusia ya, bukan dari manusia. Mus'ab bin Umair sama menderitanya, dari orang yang kaya yang luar biasa sempurnanya menjadi orang yang Masya Allah ya, demi Islam ya. Dan meninggalnya pun dengan cara seperti tadi, nggak cukup kafannya ya, nggak cukup kafannya. Kemudian sudah sampai di sini. Satu lagi, Khabbab bin Al-Ard ya. Khabbab Al-Ard ini dia ada seorang profesinya menjadi pandai besi. Kalau ini wangi, kalau ini tidak wangi ya, seperti kata Rasulullah SAW ya, dekatlah kepada penjual minyak wangi atau bertemanlah dengan penjual minyak wangi, jangan berteman dengan pandai besi. Ini sebenarnya kinayah. Ini sebenarnya apa? Ini adalah seperti pepatah, pemisalan. Kalau profesinya sama, halal dua-duanya. Pandai besi halal, penjual minyak wangi juga halal. Khabbab bin Al-Ard ini itu pandai besi, tapi dia punya majikan yang Masya Allah sangarnya bukan main. Ketika dia mengetahui bahwa Khabbab ini masuk Islam, itu siksaan yang beliau terima itu luar biasa. Sudah adzan, silakan adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ya. Khabbab bin Ard ya. Biasanya disingkat Khabbab Al-Ard ya. Khabbab Al-Ard. Dia memiliki apa? Maula itu adalah orang yang pernah membebaskan dia gitu ya. Pernah membebaskan budak. Jadi Khabbab ini berarti kalau punya maula berarti tadinya budak dibebaskan. Dan ini seorang wanita, tapi ternyata Masya Allah, orang musyrik itu enggak laki-lakinya, enggak wanitanya sama kejamnya. Begitu tahu bahwa Khabbab Al-Ard ini masuk Islam, pas ketika dia itu sedang memanaskan bara api, memanaskan besi yang jadi masukin ke tungku itu, kemudian besi itu
dinyoskan ke kepalanya Khabbab al-Arat. Ces. Itu jangan bisa bayangkan panasnya itu. Sakit-sakit, walaupun pandai besi itu sebenarnya sudah kuat panas tuh. Pandai besi itu kuat ya. Keluarga saya itu keluarga pandai besi ya. Di Ngoro itu sampai ada namanya Pandean. Itu kalau kita sudah panas, mereka belum panas. Kenapa? Deket api itu mereka biasa. Membuat cangkul, membuat alat-alat apa namanya rumah tangga itu dari besi itu biasa. Khabbab itu dinyos itu. Kalau kayaknya sih sakit pasti. Sampai kemudian mengeluh sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku disulut sama api. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ansur Khabbaban. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, tolonglah Khabbab. Jadi Rasulullah itu nggak bisa apa-apa. Walaupun beliau seorang Nabi, yang bisa apa? Mengadukan hal itu kepada Allah SWT. Diadukan langsung seketika. Begitu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, tolonglah Khabbab. Itu majikan apa? Pusingnya, sakit kepalanya seperti sakitnya orang kena sundut api. Saking nggak kuatnya, akhirnya dia bilang pada Khabbab, Khabbab, ambillah besi yang sudah engkau panaskan itu dan apa? Tempelkan di kepalaku. Saking gitunya. Ditempelin sama Khabbab. Itu Masya Allah. Kalau kita sabar itu ya begitulah pertolongan Allah itu. Tidak nunggu hari, tidak nunggu jam, tidak nunggu menit, langsung Allah. Apalagi orang didolimi, Khabbab didolimi sama tuannya itu, dan itu terus-terusan disiksa begitu Khabbab itu, sampai saat ketika Rasulullah sudah meninggal dan Khalifah berganti kepada Abu Bakar, kemudian berganti kepada Umar bin Khattab. Khalifah Umar pernah melihat punggungnya Khabbab itu. Khabbab, kenapa punggungmu ini seperti orang kena lepra gitu, melepuh, ada warna putih hitam. Wahai Khalifah, dulu orang-orang musyrik itu memanaskan kayu bakar, kemudian mereka menindih dadaku dengan kaki mereka di atas bara api itu. Aku tidak merasakan dingin kecuali dinginnya tanah yang pasir yang aku timpai dengan tubuhku, dan aku tidak mendapati api yang padam kecuali padam karena lemak yang mencair dari tubuhku. Itu masih ada bekasnya di zamannya Umar bin Khattab. Tapi ketika beliau bilang kepada Rasulullah, pedih sekali siksanya Khabbab ini. Wahai Rasulullah, kapan hal tungsorun? Kapan Allah menolong kita ini, kapan? Kemudian Rasulullah cerita, kana rajulu fi man qablakum. Dulu ada seorang laki-laki muslim yang beriman sebelum kalian, yaghfiru lahu fil ardi faja'alahu fihi. Apa itu? Dia digalikan tanah oleh orang-orang yang masih musyrik itu, dilubangi, kemudian apa? Dia dipendam hidup-hidup. Enggak cukup, enggak hanya itu. Faja'a bin Minsyar, kemudian apa? Setelah dipendam hidup-hidup itu berdiri ya, bukan begini, enggak, berdiri. Kemudian didatangkan kepada dirinya apa? Gergaji. Faminsyar fayudau ala ra'si, kemudian digergaji kepalanya. Fayashukku bisnaini wa ma yasduhu dzalika an dinhi, kemudian terbelah itu kepala. Hanya pengen apa? Hanya pengen dia keluar dari agamanya. Agama yang dibawa para nabi itu sama, Islam semua, ya.
wa yamshutu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi min 'azmihi wa 'asabihi wa 'asab. Kemudian ini yang lain, dia bawakan apa? Mereka bawakan sisir dari besi. Kemudian kepala disisir sehingga apa? Dagingnya, uratnya itu hilang. Tinggal apa? Tinggal tulangnya saja. Itu Rasul ceritakan terus sama mereka itu. Ceritakan kenapa? Biar mereka sabar. Dan itu terus kata Rasulullah SAW akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada orang-orang beriman. Maka jenengan bisa dapati dengan mudah di mana negeri yang orang Islamnya itu minoritas pasti disiksa. Di mana saja, di mana saja. Sampai suatu hari ketika orang itu enggak terus-terusan. Sampai suatu hari ketika orang jalan dari Son'a ke Hadramaut, dia tidak takut dengan apapun. Artinya suatu hari nanti kaum muslimin akan aman. Sehingga ada seorang laki-laki yang pergi dari Son'a, Yaman, ke Hadramaut. Hadramaut juga Yaman, dari kota ke kota jauh. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Seperti hanya apa? Domba dengan serigala. Sampai domba itu nggak takut sama serigala gitu. Saking amannya itu. Dan itu kabar gembira. Maka kalau hari ini kita diuji oleh Allah dengan hal yang menyedihkan, mungkin kekurangan harta, kekurangan makanan, bersabarlah, karena itu sebenarnya nggak lama gitu. Hari ini orang-orang yang Allah kasih kenikmatan itu, sebenarnya itu didulukan itu karena apa? Karena itu busyra, kabar gembira. Itu adalah orang-orang yang sudah ditempa dengan banyak penderitaan. Sehingga kata para sahabat, dulu kami, sekarang mereka amir ya, mereka amir jadi pemimpin di negeri-negeri. Dulu kami makan daun-daun kering sehingga kotoran kami seperti kotoran kambing, saking susahnya makan ya. Tapi sekarang sudah jadi amir semua. Maka kehidupan yang susah itu sebenarnya tidak menjadi alasan untuk kita berkeluh kesah, apalagi berkeluh kesah kepada manusia, di-sharing dengan status kesedihan. Sharingnya sama Allah saja, jangan ke manusia. Kalau sharing ke manusia yang bahagia saja, yang sedih jangan di-sharing. Itu yang dia bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kita kesabaran yang luas ya. Semoga Allah SWT segera mengangkat segala musibah yang menimpa kaum muslimin baik di negeri ini ataupun di negeri yang lain. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan, keamanan di seluruh negeri kaum muslimin dari makar-makar orang-orang yang tidak beriman. Wa'alafu minkum ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.